Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi yang membuat kita makin energik, membuat kita makin inspiratif, membuat kita makin punya kekuatan, empower, enlightenment. Al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat secara ekonomi akan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang posisinya adalah price taker, lemah. Subhanallah. Hadis ini mengandung makna yang besar. Setidaknya pertama adalah membangun kekuatan ekonomi adalah sesuatu yang sangat penting dan punya nilai yang sangat besar sekali. Subhanallah. Kenapa ekonomi harus dibangun? Sebab dengan ekonomi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah saya sampaikan, tidak boleh meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Lemah akal pikirnya dan lemah hatinya serta lemah ekonominya. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Tidak boleh meninggalkan dalam keadaan lemah. Subhanallah. Ekonomi menjadi sebuah titik awal untuk menjadi manusia yang sempurna. Karena doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dibangun dengan kekuatan ekonomi. Wa fil akhirati hasanah. Kita bangun kekuatan akhirat dengan tirakat, dengan tawadhu, dengan nilai-nilai sufi, nilai-nilai ilahiyat yang membuat kita makin dekat berelasi dengan Tuhan. Membuat diri kita makin dekat dengan Tuhan. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membangun kekuatan jejaring ekonomi yang besar. Bagaimana ekonomi umat Islam itu tumbuh dan berkembang. Ada 3 kekuatan yang harus kita bangun dalam diri kita sebagai seorang khalifah. Yang pertama adalah al-quwwatul maliyah, membangun kekuatan ekonomi. Al-quwwatul aqliyah, membangun ruang kreativitas. Dan yang ketiga adalah al-quwwatun nafsiyah. Momentum Ramadan, momentum puasa, momentum berbagi dengan kaum sesama. Ini adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan 3 kekuatan itu. Subhanallah. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim di tengah momentum Ramadan ini? Pertama adalah puasa itu membangkitkan energi yang besar. Sedekah itu membangun kekuatan yang besar untuk bisa memandirikan umat manusia. Membuat manusia tersenyum, membuat anak yatim tersenyum, membuat para fukara tersenyum. Ketika mereka tersenyum, subhanallah, hati kita, akal kita, perilaku kita akan disenyumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-quwwatun nafsiyah itu adalah sebuah kekuatan yang dibangun dari hati kita bersama-sama. Puasa, sedekah itu adalah bagian daripada tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Orang baik, orang buruk itu muaranya dari hati. Orang sedih, orang bahagia itu muaranya dari hati. Momentum sedekah di tengah bulan suci Ramadan, momentum puasa di tengah bulan suci Ramadan, itu adalah bagian daripada upaya tazkiyatul qalbi, membersihkan diri kita ini agar kita bisa memposisikan diri menjadi manusia yang betul-betul sempurna di hadapan Allah, menjadi manusia yang khalifatan fil ardi, menjadi pemimpin, tidak hanya memimpin diri kita, keluarga kita, tetapi memimpin masyarakat. Dengan apa? Mulai dengan tazkiyatul qalbi.
Kalau tazkiyatul qalbi, subhanallah, ini akan merevolusi akhlak semua manusia. Negeri ini butuh revolusi akhlak. Bangsa ini perlu integritas. Bangsa ini perlu performance trust yang bisa mewujudkan bersama-sama sebuah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang penuh dengan kedamaian. Sebuah negeri yang penuh dengan kecintaan dan kebahagiaan. Subhanallah. Itulah esensi dari makna. Itulah esensi puasa. Itulah esensi sedekah di tengah bulan suci Ramadan. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah al-quwwatul amaliyah. Subhanallah. Momentum sedekah, momentum puasa, ini adalah al-quwwatul amaliyah. Kita dibuka ruang amal kita bersama-sama. Disitulah pertaruhan manusia yang baik, manusia yang tidak baik. Manusia yang baik pasti akan memanfaatkan momentum sedekah di tengah bulan suci Ramadan, momentum puasa di tengah bulan suci Ramadan. Subhanallah, ini akan menjadi sebuah tolak ukur untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-quwwatul amaliyah, subhanallah. Ada 3 yang harus kita wujudkan bersama-sama. Contoh misalkan momentum sedekah. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Orang yang banyak bersedekah, surga itu akan rindu kepada orang yang pada saat bulan suci Ramadan ini kita masih peduli dan berbagi dengan kaum sesama. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidil lisan wa mu'ti'il ji'an was-sa'imina fi syahri Ramadan. Surga itu akan rindu kepada 4 golongan. Pertama, orang yang membaca Quran. Wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Karena puasa ini sejatinya adalah menjaga lisan. Menjaga pembicaraan yang menyakitkan orang. Menjaga pembicaraan yang selalu jujur. Puasa itu mengajarkan itu. Dan surga itu rindu kepada orang yang selalu menjaga lisannya. Wa mu'ti'il ji'an, orang yang memberikan makan orang miskin. Orang yang membantu anak-anak yatim. Orang yang membantu anak yatim, membantu fakir miskin, surga itu akan merindukan orang itu. Was-sa'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di tengah bulan suci Ramadan. Subhanallah. Puasa di bulan Ramadan ini menaburkan banyak hal. Tinggal kita, apa yang harus kita lakukan? Momentum ini adalah momentum yang punya nilai strategik yang akan mengubah perilaku hidup kita. Yang akan mengubah visi, misi kita bersama-sama. Visi, misi menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum ini, subhanallah, menjadi sebuah momentum yang penuh manfaat buat diri, keluarga, dan masyarakat kita. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi sedekah misalnya. Setidaknya pertama adalah tazkiyatul qalbi. Hati kita akan dibersihkan oleh Allah. Orang yang selalu banyak bersedekah, hati itu akan disucikan oleh Allah. Kalau Allah sudah ikut campur tangan mensucikan hati kita, ada ruang kesejahteraan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada ruang kebahagiaan, ruang kenikmatan, dan tentu ruang rezeki makin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berikan untuk mereka, subhanallah, pasti punya added value. Yang added value itu akan diberikan Allah
kepada kita yang selalu gemar untuk bersedekah. Yang kedua, orang bersedekah itu sejatinya adalah bukan tambah miskin, tetapi Allah akan salurkan sumber-sumber yang lain. Contoh misalkan air, sumur. Semakin banyak air itu diambil, pertama, air itu makin jernih. Kedua, sumber yang lain itu makin terbuka. Dan yang ketiga adalah tidak akan pernah yang namanya sumber mata air itu akan berhenti. Tetapi dengan kekuasaan Allah, iradahnya Allah, kun fayakunnya Allah, ini akan menjadi sebuah energi yang membangkitkan semua resources yang ada pada diri kita. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang Allah berikan kepada kita makin subur, makin berkreativitas, makin berjejaring. Ketika itu ditumbuhkan oleh Allah, jangan pernah kita sedih dalam hidup ini. Jangan pernah takut miskin. Tetapi Allah yang akan membimbing, menuntun jalan hidup kita. Aset kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak bersedekah itu akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah itu sudah cinta kepada dia yang selalu banyak gemar bersedekah, jangan pernah yang namanya hidup kita himpitan. Tapi Allah akan buka ruang kegembiraan dan kesejahteraan yang ada pada diri kita. Subhanallah. Saya ini mungkin memperspektif bahwa orang yang banyak bersedekah itu termasuk bagian daripada wali Allah. Subhanallah. Wali Allah ketika bergerak tidak hanya mengandalkan kekuatan akliyahnya saja, tetapi ada kekuatan batiniah yang membuat diri para wali itu dijaga oleh Allah. Wali itu jangan diperspektifkan menjadi orang yang pakai jubah, pakai sarung, tetapi orang yang berdasi, orang yang punya kedudukan dan jabatan yang tinggi, tetapi dia akhlaknya menjadi walinya Allah. Maka dia disebut dengan wali Allah meski profesinya adalah seorang pedagang, seorang pengacara, seorang hakim, seorang pejabat. Tapi akhlaknya mulia sekali. Itulah wali Allah. La ya'riful wali illal wali. Kalau sudah disebut wali Allah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Walinya Allah dengan profesi apapun, la khawfun, tidak akan pernah takut. Karena logika akal manusia tidak akan bisa menjangkau. Tetapi ada logika lain di luar akal. Itulah yang membuat dia makin percaya bahwa itu adalah kekuatan besar yang membuat dirinya makin tumbuh, tidak ada ketakutan dalam kehidupan ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah susah. Subhanallah. Orang yang di mata Allah mulia itu adalah orang bersedekah jangan nunggu kaya. Tetapi saat kita berkekurangan tapi kita bisa membantu orang lain, inilah kemuliaan Allah. Orang kalau kaya bersedekah biasa, ada kesadaran yang dibentuk lalu kemudian sedekah itu biasa. Tetapi orang yang masih belum mampu atau masih kekurangan tapi masih bisa berbagi dengan mereka. Subhanallah, inilah orang yang mulia di hadapan Allah. Subhanallah. Dan saya yakin kekuatan sodako itu akan merevolusi semua yang ada pada diri kita. Akan merevolusi ikhtiar kita. Akan merevolusi takdir kita. Sedekah bisa mengubah takdir. Puasa bisa mengubah takdir. Orang yang bakti kepada kedua orang tua itu akan bisa mengubah takdir kehidupan mereka.
TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bersedekah ikhlas itu punya kekuatan yang besar, punya enlightenment yang begitu luar biasa, yang bisa mengubah masyarakat semuanya. Subhanallah. Kenapa? Mereka bersedekah tapi dengan penuh keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah tidak perlu penghormatan kepada makhluk. Tetapi ikhlas itu adalah hanya semata-mata mengharap penghormatan kepada Sang Khalik. Orang kalau sudah ikhlas tidak akan pernah peduli apakah disanjung, dicemooh, tidak pernah melihat itu. Orang yang ikhlas hanya perlu penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik yang menciptakan diri kita. Subhanallah, kita diciptakan oleh Allah ini menjadi manusia yang sempurna. Apapun yang kita kerjakan, kalau muaranya itu ikhlas, ikhlas itu akan membangkitkan energi, ikhlas itu akan membangkitkan enlightenment, pencerahan kepada manusia yang lain. Ikhlas itu akan bisa mengubah masyarakat yang lain. Dan ikhlas itu subhanallah akan memotivasi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi manusia yang tawaddu. Tawaddu di hadapan manusia maupun tawaddu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah, puasa di tengah momentum Ramadan ini sejatinya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan apapun ibadah. Ibadah mahdha, ibadah ghairu mahdha di bulan suci Ramadan ini muaranya adalah keikhlasan. Ikhlas sebuah energi yang betul-betul luar biasa. Membangkitkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita laksanakan dengan baik, subhanallah, hidup kita ini akan menjadi wali-walinya Allah. Ada ijazah saya di bulan Ramadan ini. Pertama adalah jangan pernah tinggalkan sholat qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini adalah sebuah kekuatan yang sangat besar yang akan bisa membangkitkan semua potensi yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah baca Quran. Karena Quran ini sumber energi. Quran ini adalah sumber inspirasi. Quran ini akan memberikan kekuatan yang hidup kita makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa bersedekah. Sedekah jangan nunggu kaya. Saat kita terhimpit tapi kita masih bisa berbagi dengan kaum sesama. Subhanallah. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar yang meletupkan, memantik semua apa yang ada dalam diri kita. Terutama sedekah subuh. Subhanallah. Sedekah subuh itu sebelum kita bekerja, kita berbagi. Subhanallah, itulah awal dari kebangkitan ekonomi kita. Kalaupun kita tidak punya itu, masih ada sedekah yang luar biasa. Kita selalu tersenyum kepada siapapun. Itu adalah bagian daripada sedekah. Ketika orang bertemu dengan kita, kita senyum. Senyum itu adalah bagian daripada sedekah. Tenaga yang Allah berikan kepada kita, meski kita tidak mempunyai kapital, tetapi kita masih punya kekuatan tenaga. Tenaga itu kita gunakan untuk membantu kelangsungan agama Allah, dan itu adalah bagian daripada sedekah. Kita mensupport kebutuhan agama, kita support anak yatim, kita memberikan semangat kepada anak yatim, itu adalah bagian daripada sedekah. Subhanallah. Bangsa ini, agama Islam ini perlu sumbangsih. Ada yang sumbang material, ada yang sumbang senyum, ada yang sumbang support. Kolaborasi yang begitu hebat yang membangkitkan semua unsur-unsur yang ada dalam umat Islam. Semua elemen-elemen yang ada dalam bangsa dan negara ini. Subhanallah. Bangsa ini adalah bangsa yang selalu dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena wali-walinya Allah itu banyak di Indonesia. Di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit, orang sering menyebut dengan istilah krisis pangan, krisis ekonomi, dan krisis energi. Subhanallah, umat Islam harus bangkit. Di tengah bulan Ramadan ini,
Kita siapkan semua resources yang ada pada diri kita. Bersama-sama kita maju dan bergerak. Menjaga negeri ini. Menjaga dan merawat bangsa Indonesia ini. Dengan semua kekuatan, dengan semua kekuatan, semua potensi. Dan itu kita berikan dengan penuh keikhlasan. Seperti wali-walinya Allah yang menjaga agama Allah. Seperti wali-walinya Allah yang menjaga kesucian umat. Seperti wali-wali Allah yang menjaga keberlangsungan umat. Subhanallah. Itulah yang diharapkan oleh kita semuanya. Pemirsa Arek TV yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini menggugah semangat saya dan kita semuanya. Semoga Allah memberikan kekuatan dan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan arti dan bermanfaat untuk umat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.